Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, eh, materi yang pertama ini ada masalah pokok ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan utama. Pertama ini masalah ekonomi dalam kegiatan produksi. Dan yang kedua, masalah ekonomi dalam kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, ada masalah ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Untuk yang pertama, masalah produksi adalah masalah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah masalah ekonomi dalam kegiatan distribusi. Masalah distribusi adalah masalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar. Hal ini bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah penyaluran barang dan jasa. Dan yang ketiga ada masalah ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat konsumsi ini masyarakat akan menggambarkan tingkat kemakmurannya. Oke, untuk materi yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern. Pokok masalah ekonomi modern didasarkan pada kelangkaan dan pilihan. Masalah kelangkaan menjadi penyebab masalah dalam memilih, yaitu problem of choice, sehingga muncullah 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, and for whom yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan, yaitu barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak atau what, bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how, dan yang terakhir untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Yang pertama, kita akan membahas mengenai barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak atau what. Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan penggunaan sumber daya tertentu dan jenis produk yang akan dihasilkan. Misalnya, apakah produsen ingin memproduksi bahan makanan, kerajinan, atau jasa? Solusinya adalah produsen melakukan survei pasar untuk mengetahui apa yang menjadi minat pasar saat ini. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Dan yang terakhir, untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung dari produksinya, barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, kita lanjut ya anak-anak ke pengertian sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Untuk macam-macam sistem ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau komando, dan yang ketiga ada sistem ekonomi liberal atau pasar, dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Oke, kita masuk ke sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional secara turun-temurun
Sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional. Kegiatan ekonomi ini lebih tertuju untuk mempertahankan yang telah ada, sehingga tidak ada usaha untuk memperoleh sesuatu yang baru, karena mereka menganggap apa yang mereka miliki sudah memadai. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yang pertama ada kegiatan ekonomi hanya mengandalkan sektor pertanian. Dan yang kedua, belum mengenal perdagangan. Rumah tangga produksi masih menyatu dengan rumah tangga konsumsi, hanya sedikit menggunakan modal, masih terikat tradisi, belum mengenal pembagian kerja, dan yang terakhir, teknologi yang digunakan untuk produksi masih sangat sederhana. Untuk kelebihan sistem ekonomi tradisional, yaitu menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga masyarakat tidak dibebani target yang berat. Dan yang terakhir, segala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan, sehingga tidak terdapat persaingan. Untuk kelemahan sistem dari ekonomi tradisional ini, yaitu masyarakat dengan pola pikir yang masih statis. Dan yang kedua, hasil produksi yang terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, kita masuk ke sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi oleh peran pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam mengatur perekonomian. Negara yang menerapkannya adalah Tiongkok, Rusia, Kuba, dan Korea Utara. Untuk ciri-ciri ekonomi terpusat atau komando, yang pertama, seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi, serta penetapan harga. Dan yang kedua, tidak ada kebebasan dalam berusaha karena hak milik perseorangan atau swasta tidak diakui. Dan yang ketiga, seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dan yang keempat, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Untuk kelebihan ekonomi terpusat atau komando itu, yang pertama ada pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat merata. Dan yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Dan yang terakhir, pengangguran dapat dikendalikan. Oke, kita masuk ke kelemahan ekonomi terpusat atau komando, yaitu terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Yang ketiga, masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Selanjutnya, pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi. Dan yang terakhir, barang yang didistribusikan oleh pemerintah tidak selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, karena tadi kita udah membahas mengenai sistem ekonomi terpusat atau komando, selanjutnya kita ada sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an. Untuk ciri-ciri ekonomi liberal ini, yang pertama diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Yang kedua, diakuinya kebebasan memiliki barang modal. Dan yang ketiga, dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan. Kelebihan ekonomi liberal ini yang pertama adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Dan yang kedua, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi ini kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Dan yang ketiga, produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat,
pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Yang kelima, kualitas barang terjamin. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan terjamin. Untuk kelemahan ekonomi liberal ini, adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, timbulnya praktik yang tidak jujur, yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Oke, selanjutnya nih kita bakalan masuk ke sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pemerintah ikut campur nih dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang kedua, terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi. Dan yang ketiga, hak milik perseorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan pihak umum. Untuk kelebihan sistem ekonomi campuran ini ada tiga, yaitu sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, hak individu atau swasta diakui dengan jelas, dan yang terakhir, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Untuk kelemahan sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Dan yang kedua, timbulnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya nih, yaitu karakteristik perekonomian Indonesia tuh bagaimana sih menurut Undang-Undang 1945 pasal 33. Oke, di sini Indonesia menggunakan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi inilah yang cocok dengan Indonesia, yang agaknya merupakan sistem ekonomi dengan persaingan yang terkendali. Indonesia sebagai negara penduduk Muslim tersebar di dunia sejak lama sudah mencoba menerapkan sendi-sendi ekonomi Islam atau sistem ekonomi campuran dalam praktek pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang besar dan penting serta menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara. Oke, sekian ya anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengasihkan penugasan yang akan diberikan di link GCR ya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.